Teman-teman, kenapa sih orang-orang dengan usia 25 tahunan, 25 tahun ke atas seperti itu pada bingung, pada pengen segera nikah, terutama di Indonesia ya. Coba kenapa? Jumpa lagi dengan Jiwa Beraya Podcast, podcast yang berkomitmen untuk menjadi teman jiwa teman-teman semua untuk selalu bertumbuh dan berdaya. Kita akan membahas mengapa hal itu terjadi bahwa orang-orang dengan usia 25 tahun ke atas itu pengen segera nikah. Dari mana kita akan membahasnya, yaitu dari teori-teori psikologi. Analisa yang pertama, pembedahan teori yang pertama adalah dari teori Erik Erikson psikososial. Teori psikososial Erik Erikson itu terbagi dari beberapa tahapan usia. Misalnya pada usia bayi, anak-anak itu mengalami krisis. Krisis yang dialami pada usia bayi adalah antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Pada siapa? Pada orang dewasa di sekitarnya. Lalu yang kedua, pada usia balita itu ada tumbuh krisis, di mana itu krisis antar otonomi dan juga krisis antara rasa malu. Itu ada tahapan-tahapan usianya, jenjang usianya pada teori psikososial Erik Erikson. Dan pada usia 20 tahun sampai 40 tahun, 21 tahun tepatnya sampai 39 tahun, krisis yang terjadi adalah isolation versus intimacy. Jadi terisolasi, kesendirian, atau intimacy, keintiman, romansa, keintiman, afeksi gitu. Hal itu membuat kita tahu bahwa pada usia 21 tahun sampai 39 tahun itu memang kita butuh nih affection, love, intimacy, keintiman. Memang membutuhkan, usia pada usia itu kebutuhannya memang seperti itu. Lalu analisa teori kedua adalah dari teori Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow, teori humanistik dari Abraham Maslow, terdapat suatu piramida kebutuhan manusia. Piramida itu terdiri dari jenjang-jenjang atau tingkatan-tingkatan. Piramida terendah, jenjang tingkatan terendah adalah kebutuhan fisik. Makan, minum, seksual, istirahat, itu kebutuhan fisik yang harus dipenuhi. Jenjang di atasnya ada kebutuhan akan keamanan. Kita butuh aman nih, tidak insecure, tidak merasa terancam, tidak merasa terganggu seperti itu. Lalu kebutuhan lain, dan kebutuhan di atasnya lagi adalah love and belongingness. Jadi memang ada kebutuhan manusia, semua manusia itu membutuhkan cinta dan kebersamaan, keterikatan. Jadi memang butuh nih, semua manusia itu butuh cinta, butuh affection, butuh love and belongingness gitu. Itu. Tapi teman-teman begini, faktor lain yang juga nggak kalah penting itu adalah stigma masyarakat Indonesia. Stigma masyarakat Indonesia bahwa pada usia 25 tahun itu sudah harus menikah gitu. Nyinyiran lingkungan, nyinyiran orang-orang sekitar. Memang di Indonesia budayanya memang seperti itu. Urip yo rapi, hidup tuh ya menikah. Orang Indonesia kan pemahamannya itu. Coba berkaca ke Jepang, berkaca ke Italia, mereka punya pencapaian nih, mereka punya target nih, mereka punya mimpi nih. Jadi ada hal lain selain nikah gitu. Jadi memang stigma itu menjadi faktor lain yang membuat orang-orang pada usia 25 tahunan di Indonesia tuh pengen segera nikah. Tapi teman-teman, yang ingin saya garis bawahi adalah hidup tuh gak cuma tentang menikah gitu. Ada tentang persahabatan. Persahabatan tuh sangat manis. Saat kita punya teman untuk bercerita, saat kita punya teman untuk saling mendukung mimpi, saling mendukung keinginan, saling mendukung perasaan, saling mendukung kekuatan, saling mendukung apapun yang terjadi dalam hidup kita punya backing support nih, support system itu sangat menyenangkan. Lalu juga hidup tidak melulu tentang pernikahan, ada tentang mewujudkan mimpi, ada tentang bakti sosial, ada tentang nyaman atau menikmati pekerjaan, ada tentang dedikasi kemanusiaan, banyak hal-hal lain selain pernikahan yang penting dan memang perlu kita nikmati dalam hidup. Nah,
Pertanyaan muncul nih, lalu gimana nih Bu? Ibu tadi kan sudah menyampaikan bahwa kebutuhan manusia itu isolation versus intimacy. Kebutuhan manusia itu menurut Erik Erikson adalah isolation versus intimacy. Kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow adalah love and belongingness. Lalu gimana nih Bu kalau saya belum menikah, kalau saya tidak punya pasangan untuk menyalurkan love and belongingness itu, menyalurkan rasa cinta itu, menyalurkan kasih sayang itu, afeksi itu, intimacy itu gimana nih Bu gitu. Jawabannya, mari kita salurkan nih. Mari kita sampaikan jiwa kasih sayang kita nih. Jiwa intimasi, jiwa kasih sayang, jiwa care, jiwa peduli kita ke keluarga. Ke orang tua, ke adik kakak, ke bude, ke sepupu, atau ke sahabat. Orang-orang di sekitar kita tuh perlu nih merasakan vibrasi kasih sayang kita. Nggak harus nunggu punya pasangan kok untuk memberikan kasih sayang. Nggak harus punya pasangan. Atau rekan kerja. Bersyukurlah bagi teman-teman yang punya rekan kerja, lingkungan kerja yang suportif, support each other, itu sangat menyenangkan. Kita vibratkan nih love kita, saling mendukung, support each other, kayak gitu. Jadi banyak entitas, banyak orang, banyak keluarga, sahabat, tetangga, rekan kerja, anak-anak di panti asuhan, teman-teman di takmir masjid, teman-teman di Karang Taruna, itu kita salurkan nih kasih sayang kita, jiwa kebutuhan untuk sharing affection and love itu tadi. Sekian teman-teman sharing dari Jiwa Berdaya, semoga bermanfaat dan ingat, hidup tidak melulu tentang pernikahan dan mari kita memvibrasikan cinta kepada lingkungan, men-sharingkan, memancarkan cinta dan membagikan cinta pada lingkungan, siapapun itu tidak perlu menunggu punya pasangan. Oke? Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.